Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Eka Kusumadani dari Teknik Informatika 2B. Di sini saya akan membuat sebuah program yang berbentuk menu yang memiliki fitur membuat file teks, membaca file teks, copy file teks, mengubah nama file, mengedit file teks, menghapus file, membuat direktori, menghapus direktori, dan menampilkan statistik file, serta fitur untuk keluar dari menu tersebut. Nah, script tersebut akan selesai jika user memilih menu keluar. Kita langsung saja ke Ubuntu-nya. Ketikkan VI tugas 4. Nah, di sini sudah ada script-nya yang biasanya diawali dengan tanda seru /bin/bash. Nah, di sini ada fungsi menu untuk menampilkan menu nantinya. Nah, di sini berisikan tampilan awal menunya. Di sini ada buat file text, baca file text, copy file text, ubah nama file, edit file text, hapus file, buat directory, hapus directory, statistik file, dan keluar. Nah, di sini menggunakan readmin p untuk memasukkan pilihannya. Jadi langsung diinputkan oleh sang usernya. Nah, sebelumnya kita ketikkan dulu i untuk agar kita bisa scroll. Nah, di sini ada fungsi buat file text. Untuk menjalankan fitur yang pertama yaitu buat file text. Kita disuruh mengisi nama file, mengisi isi filenya, lalu isi filenya dimasukkan ke dalam nama file. Nah, lalu di sini ada suruhan untuk menampilkan kata file, nama file yang nanti diinputkan sudah dibuat. Nah, di sini ada press any key untuk kembali ke menunya melalui read ini. Nah, yang kedua ada fungsi baca file text. Di sini menggunakan readmin p untuk memilih nama file yang akan dilihat. Sebelumnya di sini ada perintah ls untuk melihat isi dari file-filenya, melihat daftar file-filenya, agar bisa lebih mudah untuk memilih nama file yang ingin dilihat. Nah, di sini menggunakan perintah cat spasi $ nama file. Jadi, setelah kita menginput nama filenya, kita langsung bisa membaca isi filenya. Sama seperti yang di atas, press any key untuk kembali ke menu awal. Nah, fungsi ketiga ini ada copy file. Sama seperti di atas, ada ls-nya terlebih dahulu untuk melihat file-file yang ada di laptop kita atau komputer kita. Nah, menggunakan readmin p juga, nama file yang ingin dikopikan nanti masuk ke variabel nama file. Nah, di bawahnya ada readmin p, ingin dikopikan ke file mana. Nah, inputan itu masuk ke nama file 2. Nah, di bawahnya menggunakan sintak cp. cp spasi $ nama file, spasi $ nama file 2. Jadi langsung dikopikan. Sama ada press any key-nya juga untuk kembali ke menu awal. Nah, seterusnya ada ubah nama file. Fungsi keempat, kita bisa mengubah nama file menggunakan sintak mv. Jadi kita pilih dulu nama file yang ingin diubah, lalu kita masukkan nama filenya yang setelah diubahnya menjadi apa. Lalu mv spasi $ nama file spasi $ nama file 2. Itu adalah variabel yang 2 ini. Nah, lalu yang seterusnya ada edit file, fungsi edit file. Sama menampilkan dulu daftar file atau daftar direktori yang ada di komputer kita. Lalu kita masukkan
nama file yang ingin diedit menggunakan read min p. Lalu nama itu akan masuk ke variabel nama file. Nah, setelah itu kita gunakan nano untuk mengeditnya. Lalu ada fungsi untuk menghapus file. Nah, untuk menghapus file, sama saja seperti yang di atas, menggunakan ls terlebih dahulu agar kita mudah memilih file mana yang ingin dihapus. Nah, nanti nama file ini dimasukkan ke dalam variabel nama file. Lalu di bawahnya menggunakan suruhan rm atau remove spasi $nama file. Lalu di sini saya menggunakan ls lagi untuk memperlihatkan bahwa file yang tadi dipilih sudah dihapus. Nah, di sini akan muncul tulisannya menggunakan echo ini. Echo file, nama file sudah dihapus. Lalu seterusnya ada fungsi untuk membuat direktori. Untuk membuat direktori, awalannya kita disuruhkan menginput nama direktori yang ingin dibuat menggunakan readmin p dan masuk ke variabel nama dir. Nah, di sini ada suruhan mkdir spasi $nama dir. Jadi $nama dir adalah nama direktori yang ingin dibuat. Lalu di sini ada ls untuk memperlihatkan bahwa direktori yang tadi ingin dibuat sudah dibuat. Lalu seterusnya fungsi untuk hapus direktori. Nah, untuk hapus direktori tidak jauh berbeda dengan yang buat direktori, tetapi di awalnya saya menggunakan ls terlebih dahulu untuk memudahkan user memilih direktori mana yang ingin dihapus. Pilihan user mengenai direktori mana yang ingin dihapus akan dimasukkan ke variabel nama dir. Lalu di bawahnya ada remove dir atau rmdir spasi variabel yang tadi nama dir. Lalu saya menambahkan ls lagi untuk menampilkan bahwa direktori yang tadi dipilih sudah dihapus. Nah, untuk yang statistik, fungsi statistik atau menampilkan statistik sebuah file, di sini sama menggunakan readmin p, user diminta untuk memasukkan nama file yang ingin ditampilkan statistiknya. Tahu saya di sini tambahkan saja. Di sini tambahkan ls terlebih dahulu agar lebih mudah. Tambahkan spasi juga. Nah, lalu di bawahnya ada suruhan stat spasi variabel yang tadi ini, nama file. Menggunakan $nama file. Lalu fungsi yang terakhir adalah fungsi untuk keluar dari menunya. Nah, di sini hanya berisi kalimat saja, echo terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Yang di bawahnya ada sampai jumpa lagi. Dan di bawahnya lagi ada press any key, sama untuk kembali. Tetapi ini bertujuan bukan untuk kembali, karena di bawahnya ada exit sama dengan 0. Berarti exit sama dengan 0 ini bertujuan untuk keluar dari menunya. Nah, di bawahnya adalah program utamanya. Kita di sini menggunakan perulangan yaitu while true. Nah, di bawahnya ada do. Karena saya ingin rapi, diawali dengan clear terlebih dahulu. Lalu memanggil fungsi menu yang paling atas untuk menampilkan menunya. Lalu di bawahnya adalah echo. Pilihan Anda sama dengan variabel fill atau yang di atas. Yang ketika kita memasukkan pilihan kita. Nah, ini dimasukkan ke dalam variabel fill atau $fill. Ya. Kembali lagi ke program utamanya. Nah, di sini dipanggillah
variabel pil tadi. Nah, untuk menjalankan menunya, kita menggunakan metode case dengan sintaknya case, variabelnya apa, in, kita gunakan variabel pil. Jika user memilih nomor 1, akan memanggil fungsi yang buat file text. Jika 2, fungsi baca file text. Jika yang ketiga, fungsi copy file. Yang keempat, fungsi ubah nama file. Yang kelima, fungsi edit file. Yang keenam, fungsi hapus file. Yang ketujuh, fungsi buat direktori. Yang kedelapan, fungsi hapus direktori. Yang kesembilan, fungsi statistik. Dan yang terakhir atau 0, keluar. Nah, metode case ini ditutup dengan esak. Ya. Dan metode do ini, atau while do, ini ditutup dengan dan. Nah, kita coba keluar dari text editornya, biasa dengan escape -2 wiki. Nah, kita gunakan chmod plus x spasi tugas 4. Kita jalankan menggunakan // tugas 4. Nah, seperti ini tampilan menu yang tadi dibuat. Kita coba gunakan menu yang pertama dulu. Masukkan nama filenya. aku.txt. Itu nama filenya. Nama isinya. Nama saya Rangga. Nah, itu adalah isi dari file aku.txt. Kita enter. Nah, file aku.txt sudah dibuat. Press any key untuk kembali ke menu. Nah, yang kedua, untuk baca file teks. Nah, di sini ada deretan filenya ya yang di komputer kita. Pilih nama file yang ingin dilihat. Misalnya, aku.txt. Nah, muncul isinya. Isi dari file aku.txt adalah nama saya Rangga. Sama kan seperti yang tadi diinputkan. Nah, setelah itu, press any key lagi. Yang ketiga, untuk mengcopy file. Kita coba kopikan aku.txt menjadi file saya.txt. Nah, jadi file yang aku.txt telah dikopikan ke file saya.txt. Nah, untuk yang keempat, ubah nama file. Kita coba. Nah, di sini terlihat ya, aku.txt dikopikan isinya ke saya.txt. Jadi ada 2 file. Nah, kita coba ganti nama file yang saya.txt menjadi rangga.txt. Enter. Nah, setelah itu kita gunakan menu yang nomor 5. Nah, yang tadinya saya.txt di sini berubah menjadi rangga.txt. Kita coba edit file rangga.txt-nya. Nah, di sini akan diarahkan ke dalam text editor menggunakan nano, perintah nano. Di sini kita bisa mengedit isinya. Nama saya Rangga Eka Kusuma Dani dari IF2B. Nah, untuk keluar dari text editor ini, kita bisa menggunakan Ctrl X untuk exit. Ctrl X.
Untuk menyimpannya, memencet Y, langsung Enter. Nah, kita coba lagi menggunakan menu yang kedua untuk melihat isi teksnya. Kita baca yang rangga.txt. Nah, sudah berubah karena tadi sudah diedit menjadi nama saya Rangga Eka Kusumadani dari IF2B. Setelah itu, kita gunakan menu yang nomor 6. Nah, kita akan menghapus yang aku.txt karena sudah ada yang rangga.txt. Hapus. Nah, di sini sudah hilang yang file aku.txt-nya. Kita lanjut ke menu yang ketujuh. Untuk membuat direktori, kita beri nama dir saya. Nah, direktori dir saya sudah dibuat ini ya. Sudah ada di daftar file dan direktori yang ada di komputer ini. Setelah itu kita coba yang ke-8 untuk menghapus direktori. Kita coba hapus direktori yang tadi telah dibuat. Dir saya. Nah, enter. Nah, direktori dir saya sudah dihapus. Sudah tidak ada di deretan ini. Setelah itu, kita coba yang ke-9 untuk melihat suatu statistik file. Nah, kita coba lihat statistik dari file rangga.txt. Nah, di sini muncul statistik-statistik yang ada di dalam file tersebut. Seperti nama filenya, ini aksesnya, kapan dibuatnya. Nah, ini kan ada kapan dibuatnya, kapan diubahnya. Berarti fungsi yang ke-9 itu berjalan ya. Setelah itu, yang terakhir, untuk keluar dari menu menggunakan nomor 0. Nah, di sini muncul, terima kasih telah menggunakan aplikasi ini, sampai jumpa lagi. Seperti yang tadi di teks editor awal, hanya menampilkan itu. Setelah kita memencet tombol apa saja atau press any key, kita akan keluar dari program tersebut. Mungkin sekian penjelasan skrip menu operasi file dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.